Baik, pada video kali ini kita akan lanjut mempelajari mengenai teorema superposisi. Untuk kasus tidak ada sumber tak bebas. Perhatikan pada contoh soal ini ya, itu tidak ada sumber tak bebas. Yang ditanya adalah I kecil yang lewat di 10 ohm. Ini ketemunya setengah ampere ya, nanti kita buktikan. Oke, kita jelaskan dulu bahwa teorema superposisi ini bertujuan untuk melihat nilai parameter yang ditanya pada saat masing-masing sumber aktif secara mandiri atau sendiri ya. Jadi ini ada dua sumber ya, ada sumber tegangan 20 volt dan sumber arus 1 ampere. Jadi kita karena ada dua sumber, maka menghitungnya sebanyak 2 kali. Yang pertama saat 20 volt aktif ya. Sumber yang lain dimatikan. Ini 1 ampere dimatikan dulu. Lalu kedua 1 ampere yang aktif sendiri ya. Lalu yang 20 volt gantian dimatikan gitu. Jadi kita menghitungnya sebanyak 2 kali. Pertama kita tuliskan dulu saat 20 volt aktif ya. Nah, di sini 20 volt aktif ya. Jadi dia masih gambarnya tetap ada ya. Sedangkan 1 ampere ini kita open. Ingat ya, kita tulis lagi cara mematikan sumber. Jadi kalau sumber tegangan di short ya, di short circuit. Kalau sumber arus di open circuit ya. Jangan tertukar ya. Di sini kita mengaktifkan 20 volt dulu ya. Sumber tegangan, maka yang 1 ampere nih sumber arus dimatikan dengan cara di open. Nah, ini kita open. Maka di sebelah kanan ini ya, jalurnya open, maka tidak ada arus. Kalau ada jalur yang open atau terbuka itu pasti nggak ada arus ya. Jadi si 15 ohm ini itu bisa kita abaikan, bisa kita anggap tidak ada ya. Anggap saja nggak ada gitu ya. Maka hanya ada 20 volt, 10 ohm dan 10 ohm juga. Nah, lalu tempat yang ditanya arus I kecil ini kita kan nanti kita menghitungnya sebanyak 2 kali. Nah, ini kita beri nama I1 dulu, I kecil 1. Nah, gitu. Kurang jelas ya. Sebentar. Oke, nggak apa-apa ya, gini aja. Ini I kecil 1 gitu ya. I kecil. Atau biar jelas kita pertebal sajalah ini I besar 1 boleh ya. Jadi variabelnya bebas sebenarnya. Jadi ini I1. Ya. Nah, sekarang cara mencari I1 boleh pakai analisis mesh maupun analisis node. Kita pakai analisis mesh saja ya. Di loop I1 ya sigma
V sama dengan 0. Berarti nanti min 20 ya. Min 20. Nah, I1-nya mengalirnya di mana ini? Sebentar kita gambar dulu. Lupa tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah I1. Jadi I1 ini mengalir di 20 volt, 10 ohm, dan 10 ohm. Lalu kita teruskan persamaannya ya. Sebentar. Kita rapikan dulu ya. Jadi min 20 ditambah I1 kali 10. Lalu ditambah lagi dengan I1 dikali 10 lagi ya. Nah, ini ketemunya sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai I1 ya. Jadi 20 I1 akan sama dengan min 20 ke kanan jadi positif ya. Maka I1 ya, maka nilai I1 ini akan sama dengan 20 per 20 ya, atau sama dengan 1 ampere. Ya, jadi pada saat sebentar ya. Pada saat 20 volt yang aktif ya, kita dapatkan nilai arus di 10 ohm yang atas ini, nilai I1-nya ya maksudnya itu sebesar 1 ampere. Nah, nanti kita hitung yang kedua pada saat 1 ampere aktif. Nah, nanti yang di 10 ohm yang atas ini berapa juga nilainya? Nah, nanti keduanya kita tambahkan ya. Kalau sumbernya ada 5, berarti ngitung sebanyak 5 kali, lalu ditambahkan dari masing-masing 5 nilai itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang saat 1 ampere aktif ya. Ini 1 ampere aktif, berarti yang 20 volt ini sumber tegangan dimatikan dengan cara di short ya. Nah, ini gambarnya. Kita tulis dulu saat 1 ampere aktif. Nah, ini di short ya. Sebentar, saya sambungkan dulu. Jadi 20 volt ini disambung. Karena sumber tegangan ya. Oke, nah sekarang mau pakai cara apa? Untuk mencari I yang di 10 ohm atas ini. Tadi kan udah I1, misalkan ini kita beri nama I2 ya. I2 sebentar. I2. Pakai cara analisis mesh aja ya. Ini berarti super mesh ya. Kita buat I2 ke sana ya. Nah, ini I2. Ini I2 ya.
Jadi arah-arah loopnya pastikan yang lewat di 10 ohm yang atas ini hanya I2 ya, jangan ada yang lain. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan I1 plus I2. I1-nya dari yang saat 20 volt aktif, I2-nya dari yang diperoleh saat 1 ampere aktif. Nah, lalu loop lagi satu lagi jangan lewat 10 ohm ya tadi ya. Oke. Berarti ini lewat sini aja nih. Nah, sini. Ini namanya jangan sama dengan I1 yang tadi ya. Misalkan I aja lah. I aja boleh ya. Nggak apa-apa. Ini I aja. Nah, jangan I1. Nanti takutnya dianggap sama dengan yang tadi ini. Nah, kan ini kita tadi udah pakai I1 nih. Ya, jadi yang di sini kita pakai variabelnya I saja ya. Bukan I1. Nah, sekarang kita turunkan persamaannya. Oke, pertama di loop I ya. Loop I ya. I-nya berapa? Super mesh ya. Langsung saja nilai I sama dengan 1 ya. Langsung dapat ya, ini persamaan persamaan 1 lah ya. Oke. Lalu di loop I2 pakai sigma V sama dengan 0. Berarti lihat 10 ohm dulu ya. Berarti yang atas ya, maksudnya 10 ohm yang atas. Berarti I2 dikali 10 ya. Ditambah ini 10 ohm yang bawah ya ini ya. Nah, si I2 dan I itu ketika lewat di 10 ohm yang bawah ini arahnya sama-sama ke bawah, maka tandanya sama ya. Acuan positifnya kan I2, ini di loop I2 ya. Ya berarti I2 plus I ya. I2 plus I dikali 10 akan sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan ya. I2 10 I2 ya, 10 dikali I2 ditambah ya 10 dikali I2 lagi, 10 dikali I2 lagi ya, ditambah 10 I akan sama dengan 0. Nah, masukkan nilai I-nya ya. Jadi ini dapat 20 I2 ya. 20 I2 ditambah 10 kali 1 ya. Akan sama dengan 0. 20 I2 ditambah 10 kali I. I-nya nilainya 1 ampere ya. Maka I2 sebentar, 20 dikali I2 akan sama dengan min 10 ya, min 10. Maka I2 nilainya itu adalah min 10 dibagi 20. Akan sama dengan min setengah ya, min 0,5. Oh, takutnya dikali ya, ini koma bukan titik ya, bukan bahasa Inggris ya. Ini min 0,5 ya. Min 0,5.
0,5 ampere. Maka hasil akhirnya kembali ke soal I kecil ya. Penjumlahan dari sebanyak berapa sumber yang aktif ya, berarti 2 ya. Penjumlahan 2 kali dari masing-masing ya, ada 2. Berarti ini I1 di sini ketika lewat di 10 ohm ini itu 1 ampere. I1-nya 1 ampere. Di sini I2 yang di sini ya. Ketika lewat di 10 ohm, tempat posisi yang ditanya tadi di 10 ohm yang atas ya, itu main setengah, maka tinggal di total saja, ditambahkan ya. I kecil ya, ini I kecil akan sama dengan I1 plus I2. Ya, maka I kecil akan sama dengan tadi berapa? 1 ampere ya, I1-nya 1 ampere. Berarti 1 ditambah min setengah ya, berarti min 0,5. Maka I ya sama dengan ya ketemunya ya positif setengah ampere. Ya, sebentar ini kita nah tadi hilang ya. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Jadi hasil akhirnya ketemunya setengah ampere ya. Dari penggabungan I1 dan I2. I1 diperoleh dari saat 20 volt aktif ya. I1 ini di 10 ohm, tempat posisi yang ditanya yang ini ya. Lalu I2 yang ini juga pada posisi 10 ohm yang ditanya ya. Ketemunya ini I2-nya min setengah. Jadi tinggal digabung atau ditotal I1 plus I2. 1 dikurangi setengah berarti setengah ampere. Oke, gambar rangkaian pada soal ini itu kita ambil dari referensi nomor 1 ya. Yaitu, nah yang ini, dari buku rangkaian listrik yang ditulis oleh Bapak Ramdhani. Demikian, terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran yang baru ya. Terima kasih.